Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wow, senang banget ya rasanya bisa kumpul di sini ada 16 peserta. Itu artinya nanti kelas kita bakalan lebih intens. Kita bisa saling mengetahui satu sama lain karena apa ya? Positifnya kelas dengan peserta yang tidak terlalu banyak ini bisa lebih apa ya? Bisa lebih intens dan bisa mengenal satu sama lain. Sebelumnya tadi sudah ditanyakan ke Mbak Pita ya, teman-teman ini dari mana aja? Masya Allah ada juga dari NTT ya, ada dari, Jawa Barat, Jawa Timur, Masya Allah. Sebelum kita mulai, kita tata niat ya untuk mengharap ridha Allah dan jangan lupa, aku mau cek nih apakah sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya? Silahkan chat di kolom chat. Apakah sudah siap dengan pensil dan juga, catatannya atau boleh juga dicatat di ponsel? Coba tulis di kolom chat. Aku tunggu ya, teman-teman, diharapkan untuk aktif supaya aku tidak merasa sendirian di sini. Ada Mbak Duni sudah siap, yang lainnya udah siap juga? Baik, alhamdulillah udah pada siap semua ya dengan catatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dikenalkan oleh Mbak Pita, di sini teman-teman panggil aku Nabila aja nggak apa-apa. Nabila atau Bella bebas ya. Keilmuanku di sini ada di media dan komunikasi, jadi disclaimer dulu dalam soal Islam dan dakwah, aku tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena bukan keilmuanku, cuman untuk mengetahui beberapa basic agama, teman-teman, di sini aku menyampaikan bahwa dalam hal agama belajarnya ke Ustazah Cut Rafiqah Majid, beliau ustazah di Aceh dan juga Ustazah Imratul Azizah yang ada di Yogyakarta. Dan untuk riwayatnya bisa teman-teman lihat, Bismillah pernah mengelola media sosial pemerintah dan juga media sosial bisnis dan juga ada juga media sosial yang non-profit. Udah ya kenalannya, senang bisa ketemu sama teman-teman di sini. Dan untuk webinar hari ini, headline-nya tuh kita akan belajar tentang 3 hal. Ada mindset, how to manage, sama how to gain. Atau gimana caranya dapetin yang teman-teman pengen di media sosial. Sebelumnya aku pengen tahu nih, di sini punya media sosial tuh dibuat apa aja sih? Coba aku pengen tahu, bisa chat di kolom chat, punya media sosial dipakai apa aja? Apakah buat stalking, atau buat bisnis, atau sebagai content creator? Boleh ditulis di kolom chat. Aku tunggu ya, teman-teman. Bisa tulis di kolom chat, punya media sosial itu dipakai apa aja sih saat ini? Atau aku mau tunjuk nih, ada Mbak Ima katanya untuk kerja, boleh. Tadi ada siapa lagi ya? Oh, buat bisnis. Bagus sih, Masya Allah. Yang lainnya mungkin bisa tulis di kolom chat, pakai media sosial untuk apa aja. Apakah mungkin di sini ada yang sudah jadi konten kreator? Bisa ditulis di chat. Jadi supaya bisa nyambung nih. Oh, ternyata udah ada nih yang bisa menggunakan medsos untuk konten kreator. Baiklah, sepertinya teman-teman masih pada malu-malu ya. Oh, ada Mbak Asfari untuk alat bantu belajar dan alat komunikasi. Baik. Terus ada Mbak Alia Aswari untuk referensi belajar. Nggak apa-apa, nanti bisa belajar juga untuk berkreasi ya. Ada Mbak Putri untuk bisnis. Baiklah. Nah, pada dasarnya media sosial itu saat ini bisa digunakan untuk apapun. Tapi pernah nggak sih kita pikir kita punya medsos itu apa sih yang kita rasain? Apakah kita merasa seneng? Apakah kita merasa tertekan? Atau mungkin yang lagi sekarang sedang terjadi tuh punya medsos tuh makin bikin apa ya? Bikin insecure karena ngelihat teman-teman kok dia udah bisa gini sih, kok bisnisnya keren sih gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau nge-share nih, perasaanku punya media sosial itu sebenarnya frustasi. Tahu nggak sih teman-teman kenapa?
seperti yang tadi teman-teman tahu bahwa bismillah Allah berikan pilihan, berikan takdir untuk mengelola beberapa medsos, dan aku pribadi merasakan bahwa mengelola medsos itu frustasi karena kita harus melihat konten-konten dari orang lain yang kadang tuh ngefek ke perasaan kita. Orang lain mungkin ada yang sedih, kita ke bawah sedih. Atau mungkin basicnya kalau misalnya kita punya bisnis, kita ditarget untuk naikin followers, nah itu rasanya tuh bikin frustasi. Dan ini ceritaku dengan medsos. Pertama, dalam mengelola medsos itu aku merasa bahwa nggak ada libur. Coba yang tadi bilang kalau menggunakan medsos untuk bisnis, bener nggak sih nggak ada libur? Kalau misalnya tanggal merah tuh rasanya harus ada yang di-upload gitu ya. Dan rasanya tuh kalau ada hal-hal yang urgent itu kita harus tahu. Nah, itu yang aku rasakan dengan menggunakan media sosial. Nggak ada libur. Terus rasanya itu belajar medsos ini kita harus lari terus gitu, harus maraton. Karena dunia digital tuh semakin berjalan. Pun mungkin buat teman-teman yang menggunakan media sosial hanya untuk belajar dan sebagainya, kita juga harus tahu kan, oh ternyata kayak di Instagram sekarang ada fitur notes di dalam DM. Udah tahu belum? Ada fitur itu. Ada fitur baru lagi yang itu harus kita pelajarin. Dan yang terakhir, ini sih harus siap hadapi netizen. Karena apalagi kalau teman-teman menggunakan media sosial untuk bisnis ataupun untuk untuk konten kreator, sebagai konten kreator ya, itu harus siap hadapi netizen. Karena aku pernah punya beberapa pengalaman yang sangat menyedihkan dan ya harus siap dengan omongan netizen. Dan yang terakhir, cuma Allah yang bisa bantu. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena ini mungkin aktivitasku di medsos itu banyak untuk bertemu dengan target. Jadi rasanya kadang frustasi di target 1 bulan harus naik 6.000 followers, waduh. Dan cuman Allah yang bisa menolong target-target itu semua. Kalau teman-teman lihat ya, di samping kanan itu ada foto, itu foto yang menurut aku pribadi sangat sangat bisa dibilang sangat momentum lah, karena itu waktu aku bekerja di salah satu kantor pemerintah yang kantor ini memang targetnya sangat tinggi sekali, dan atas izin Allah, atas pertolongan dari Allah, itu target dari medsosnya itu tercapai. Nah, jadi itu tuh ceritaku dengan medsos yang ya kadang bikin frustasi, tapi semua itu tuh menurutku tuh pertolongan dari Allah untuk bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan, baik dalam aktivitas bisnis, konten kreator, atau mungkin teman-teman yang sekarang cuman belajar aja dan sebagainya, kan juga harus harus tahu dan harus mengikuti perkembangan dari dunia media sosial. Nah, untuk yang pertama, kita harus belajar sebelum kita mengetahui bagaimana cara dapat penghasilan dan juga pahala di media sosial, kita harus tahu pertama mindset. Coba sekarang chat di kolom chat ya teman-teman. Setuju nggak sih sama kalimat ini? Saat ini tuh kita udah ada di era di mana kerja itu bisa disambi. Coba tulis di kolom chat, setuju nggak sama pernyataan ini? Boleh ditulis di kolom chat. Nah, Masya Allah. Ini untuk Ibu Ayu, panggil panggil Nabila atau Bella aja nggak apa-apa. Berat banget dipanggil Ustazah, Bu. Panggil Mbak aja nggak apa-apa. Atau manggil nama langsung nggak apa-apa. Baik, ini semuanya pada setuju ya, kalau saat ini tuh kita ada di era di mana kerja itu bisa disambi. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu bisa ngurus anak, itu bisa kerja sambil medsosan. Terus ngurus rumah juga bisa. Terus kerja kantor pagi sampai sore juga bisa. Terus dapat duit sampai jutaan rupiah juga bisa. Nah, Dulu aku kira dunia dan akhirat itu dua hal yang terpisah. Tapi ternyata dunia adalah alat untuk mencapai tujuan utama, yaitu akhirat. Jadi jangan sampai kita udah belajar produktif tapi ternyata mindsetnya keliru.
Nah, hal ini nih teman-teman yang ingin aku sampaikan bahwa dulu tuh kita tuh mungkin ngerasa bahwa ya aku medsosan aja, ini kan urusan dunia. Padahal apa yang kita lakukan di medsos tuh sebenarnya adalah urusan-urusan dari akhirat. Maka dari itu di sini aku pengen sama-sama menyamakan value ya, bahwa dalam sekarang tuh kita kerja tuh bisa disambi dengan adanya media sosial. Kita bisa ngapain aja lah di media sosial, tapi kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu bakalan berefek loh di kehidupan kita setelah ini. Coba teman-teman bisa lihat, ini kita sama-sama sambil saling mengingatkan ya, bahwa kita tuh sekarang tuh masih di alam dunia loh, di mana di alam dunia itu ada medsos, ada hal-hal yang kadang bikin frustasi, ada target-target yang harus dilaksanakan, ada keinginan yang pengen dicapai. Tapi kita nggak boleh lupa kalau nanti itu kita bakalan di sini nih, apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surga? Dan semoga aku doakan semoga yang di sini itu semuanya bisa Allah mudahkan untuk bisa menjadi penghuni surga. Tapi oleh karena itu, kita sebelum menggunakan medsos, kita harus tahu nih basic basic dasar ilmu agama. Kita harus belajar tauhid dan akidah, kita harus kenal sama adab dalam menuntut ilmu. Dan yang lebih penting banget yang lagi menjalankan bisnis saat ini, jangan lupa untuk belajar fikih muamalah. Di sini aku nggak bisa menyampaikan ya, karena itu bukan keilmuan, bukan cakupan dari keilmuanku. Jadi, aku pribadi menyarankan teman-teman untuk belajar. Banyak kok sekarang kajian-kajian yang bisa diakses di YouTube, cuman juga harus dipilah ya, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan kalau teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan ini yang harus diingat-ingat sih, unfriend hal viral yang melanggar syariat agama. Karena sekarang kita tahu ya teman-teman, di medsos itu Masya Allah, banyak sekali hal-hal viral yang, waduh pengen viral supaya bisa dapat duit. Nah, akhirnya melanggar nilai-nilai dari syariat agama. Jadi ini adalah mindset basic yang harus teman-teman pahami ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan boleh, misal nanti mau langsung tanya bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya. Nah, jadi pada dasarnya kan kalau kita lihat penggunaan medsos itu bisa antara untuk ngurus bisnis dan sebagai konten kreator. Tadi aku lihat di kolom chat ada yang menggunakan media sosial untuk belajar, terus ada yang juga untuk alat komunikasi, ada yang sebagai untuk bisnis, dan juga untuk bekerja. Nah, di sini aku mau mengerucutkan nih materi kali ini tuh media sosial untuk bisnis, mengelola bisnis, dan juga sebagai content creator. Nah, gimana sih cara mengelola media sosial untuk dua hal ini? Dan sebelum aku berjalan ke next slide, aku mau remind lagi kalau basic mindset yang tadi ini jangan sampai dihilangin ya. Ini harus dipegang terus untuk menjalankan kedua hal ini. Sekarang kita ketahui bahwa ternyata upload-upload konten di dalam media sosial untuk urusan bisnis dan konten kreator itu ternyata tuh nggak sembarang loh, nggak sembarang kita upload aja. Nah, di sini kita belajar sharing-sharing ya, gimana sih caranya memanajemen media sosial kita. Mungkin di sini ada yang, nggak deh, medsos itu kan cuman buat cuman buat belajar-belajar aja. Nah, di sini nanti kita bakalan lihat bisa nggak sih medsos itu menghasilkan uang? Bisa nggak sih medsos itu dengan bermedsos itu kita bisa menghasilkan pahala? Tapi sebelum itu kita belajar dulu nih gimana caranya manajemen media sosial. Next ya. Nah, ini mungkin terlalu theoretical, tapi believe me, ini sangatlah penting dalam mengelola medsos. Jadi yang pertama kita harus tentukan nih, medsos kita itu mau dibuat apa. Misalnya nih, coba ya aku bikin studi kasus dari Mbak Putri Tria Ayusha Fitri, apakah ada di room? Boleh diaktifkan mikrofonnya? Mbak Putri Tia.
Iya, Kak. Oke, Mbak Putri, aku boleh tanya-tanya, medsosnya Mbak Putri itu kelolanya pakai untuk apa? Bisnis kah atau content creator? Untuk bisnis, Kak. Baik, untuk bisnis. Nah, sebagai contohnya kan Mbak Putri ini ya, dia menggunakan media sosial untuk bisnis. Nah, Mbak Putri harus menentukan nih, topik bisnisnya itu soal apa. Nah, kalau Mbak Putri nih, bisnisnya soal apakah? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Pengobatan herbal, Kak. Wah, Masya Allah, pengobatan herbal loh. Masya Allah. Nah, contoh ya, Mbak Putri ini topiknya atau niche dari media sosialnya itu tentang pengobatan herbal. Artinya jelas kan, media sosial kita ini bisa loh bantuin orang lain. Kita sediakan obat herbal dan nanti dijual dan itu akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya tuh yang harus kita lakukan dalam riset ini untuk mengelola medsos kita dari awal, kita harus brainstorming topik, lihat kompetitor, dan lihat peluang apa ya tuh yang jadi celah untuk berkarya. Dan cari inspirasi konten yang populer. Ini nanti bakalan aku jelasin di next slide, cuman ini gambarannya aja ya. Sebagai studi kasusnya tadi, Mbak Putri, bisnisnya obat herbal. Terus setelah kita riset, kita scheduling. Ini maaf ya kalau ada typo. Jadi kita atur ulang semua konten hasil riset tadi, dan kita buat penjadwalan. Lalu workflow-nya ada dari riset, scheduling atau penjadwalan, lalu produksi. Produksi ini proses desain, nanti aku jelasin di next selanjutnya. Ada publikasi dan juga evaluasi. Nah, kita ke riset dulu ya. Di sini ada contoh salah satu klien yang aku pegang. Jadi ini kliennya ini ya, kos-kosan Putri. Cuman tadi kita ambil studi kasusnya Mbak Putri dengan obat herbal. Nah, dari Mbak Putri tadi bisa dicek tuh segmentasinya obat herbal itu siapa. Misalnya segmentasinya adalah orang-orang dengan sakit yang kanker, orang-orang yang sakit kanker, orang-orang yang punya tumor dan sebagainya. Lalu kita harus tahu siapa kompetitor. Nah, itu kompetitornya ditulis tuh. Kita cek di Instagram siapa ya yang punya jualan obat herbal seperti ini. Kita tulis. Nah, nulisnya teman-teman tuh bisa nulisnya itu bisa di notes. Di HP-nya kan pasti ada notes ya, di HP masing-masing ada notes. Nah, itu bisa tuh digunakan untuk mencatat. Atau teman-teman juga bisa pakai spreadsheet ya. Spreadsheet itu aplikasi dari Google dan insya Allah mudah digunakan. Jadi ditulis tuh kompetitornya siapa. Dan kita lihat satu persatu, kita lihat celahnya apa ya kompetitor ini. Oh, dia ini ternyata jarang nih bikin promo. Nah, hasil riset tersebut tuh kita tulis juga di sini. Dan teman-teman juga bisa loh caranya itu dengan ngelihat konten-konten di Instagram. Jadi scroll-scrollnya teman-teman saat menggunakan media sosial itu nggak percuma. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat konten, ini bagus nih buat inspirasi, langsung aja disimpan di Instagram. Di sini udah pada tahu semua kan ya fitur Instagram yang bisa save publikasi, bisa disampaikan di chat, udah pada tahu semua ya. Nah, itu konten-konten yang teman-teman save bisa teman-teman kelompokkan seperti yang ada di gambar kanan. Nah, ini caraku untuk untuk kerja atau konten. Jadi misalnya, aku menemukan konten bisnis yang bagus. Nah, aku simpan dan aku buat folder di Instagram. Ini semua insya Allah sudah tersedia di Instagram. Bisa dikelompokkan dalam bisnis. Mungkin aku nemuin konten tentang syariat bagus banget buat konten di media sosial, bisa disimpan. Jadi itu caranya riset. Teman-teman juga bisa lakuin brainstorming. Nah, ini mungkin teman-teman bingung ini apa ya brainstorming. Brainstorming itu teman-teman untuk apa ya? Merefresh otak. Misalnya nih, tadi Mbak Putri punya bisnis tentang obat herbal. Apa ya obat herbal itu? Obat herbal itu bisa berkaitan dengan penyakit atau mungkin berkaitan juga dengan hal-hal yang ini berbau kedokteran juga bisa.
Atau kalau yang teman-teman lihat di bagian layar ini, aku tuliskan studi kasusnya tentang klien rumah. Jadi ini bisnis media sosialnya ngelola rumah, dan aku petakan. Rumah itu biasanya berkaitan sama apa ya? Oh, sama pulang. Pulang itu biasanya hal-hal yang berbau tentang rindu, keluarga, atau rumah juga bisa berkaitan dengan bangunan. Ada tanah, bata. Jadi tuliskan aja apa yang teman-teman ingat di dalam pikiran tentang rumah, dan nanti konten-konten yang berwarna kuning ini bisa jadi kategori konten. Misalnya nih, teman-teman mau buat konten tentang perabotan yang ada bermacam-macam tipe lemari yang unik. Nah, ini bisa teman-teman pakai. Atau tadi studi kasusnya Mbak Putri, misalnya obat herbal, terus Mbak Putri nemu hasil brainstorming-nya tuh obat herbal yang berkaitan dengan kedokteran. Itu bisa tuh dibuat konten bagaimana pendapat dari ilmu kedokteran tentang obat herbal, seperti itu. Oke, aku mau cek ombak dulu. Sudah bisa dipahami ya teman-teman? Bisa cek di kolom chat. Mau cek ombak dulu. Aman ya? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya setelah kita riset ya, tadi kan dari riset kita sudah dapat nih brainstorming topiknya tersebut. Kita sudah lihat kompetitor kita tuh celahnya tuh ini yang belum dilakuin. Nah, akhirnya kita bisa tuh punya bahan-bahan konten yang kita gunakan untuk scheduling. Scheduling ini apa sih? Scheduling itu penjadwalan ya. Jadi bisa dijadwalin, oh tanggal ini aku mau buat konten ini. Jadi teman-teman tuh punya bank data 30 konten. Ini contoh aja ya teman-teman, bisa bisa digunakan juga. Jadi bisa ditulis di spreadsheet atau bisa tulis ada di catatan di ponsel, nggak apa-apa. Pokoknya mana yang memudahkan teman-teman. Tulis aja tanggal 1 nih aku nemu buat publikasi di medsos tentang obat herbal. Kasih aja link inspirasi. Link inspirasi itu maksudnya sumber ya, sumber yang teman-teman ambil rujukannya. Kayak gitu. Nah, template ini tuh sebenarnya lebih ke template ke tim sih untuk memudahkan. Cuman aku mau sampaikan aja ke teman-teman, gunakan template yang mudah, yang memudahkan teman-teman untuk menggunakan itu. Seperti itu. Dan selanjutnya, tadi aku refresh lagi ya ke sebelumnya. Setelah riset, scheduling, ya, penjadwalan, setelah itu kita produksi nih. Wah, ini yang bikin deg-degan nih produksi. Di sini ada yang mau cerita, siapa yang mungkin bisa desain atau edit video, boleh tulis di kolom chat. Ada yang sudah bisa desain atau mungkin terbiasa menggunakan Canva atau CapCut. Nah, teman-teman tuh ini ya, mungkin kadang kita overthinking. Wah, di situ kok pakai aplikasi yang bagus ya, pasti berbayar. Alhamdulillah teman-teman, kita disediakan dengan aplikasi-aplikasi yang insya Allah bisa kita gunakan untuk produksi. Untuk desain teman-teman bisa cek di Canva. Terus untuk CapCut, CapCut ini editing video. Coba setelah ini teman-teman bisa cek ya, karena kelas ini kan bukan kelas praktek. Nanti kalau kelas praktek teman-teman bisa ikut di Ponpes Digital. Jadi bisa gunakan CapCut. Sedangkan kalau Clipcam ini seperti Canva, cuman dia khusus untuk video. Nah, biasanya kan teman-teman bingung nih, kayak aku nggak punya source video, masa harus take dulu? Aku nggak punya video yang gambarnya pegunungan itu loh. Nah, itu gampang banget teman-teman. Alhamdulillah bismillah, itu bisa ini ya, diakses ke link-link yang sudah aku sampaikan di layar. Silakan boleh di screenshot, boleh dicatat. Jadi source-nya itu, apa ya bilangnya, kayak misalnya teman-teman pengen bikin video reels, ada pemandangannya pegunungan, laut, ataupun pantai. Nah, teman-teman tuh bisa ambil di sini. Ini ada yang berbayar, ada juga yang enggak. Nah, nanti juga teman-teman harus lihat tuh bagaimana persyaratan ngambil konten yang tidak berbayar, karena setiap website ini punya ketentuan tersendiri.
Baik, setelah kita produksi ya, coba kita lihat apa lagi tadi. Setelah kita produksi, akhirnya kita bisa publikasi. Nah, proses publikasi ini penting banget karena kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk unggah. Ini ada bocoran aja ya, bocoran. Biasanya yang rame itu saat makan siang atau saat sore. Atau juga saat pagi jam setengah 6, di mana mungkin orang-orang lagi sudah sholat subuh, sudah makan. Biasanya kan scroll-scroll HP tuh sebelum beraktivitas lebih lanjut. Nah, itu adalah waktu-waktu penting. Cuman itu bukan hal yang saklek ya, bukan hal yang kayak rumus matematika gitu yang mana oh itu pasti. Karena nantinya teman-teman akan analisis lagi di media sosial teman-teman. Oh ternyata di medsosku akun yang tentang herbal orang-orang tuh lebih banyak aktif di malam hari. Nah, makanya nanti kita bakalan berubah lagi tuh waktu untuk upload karena hasil dari analitiknya tuh seperti itu. Dan yang kedua, use copywriting. Maksudnya copywriting itu adalah tulisan yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Semacam apa ya, tulisan bukan tulisan sembarangan tulisan yang memiliki makna dan mengundang seseorang misalnya untuk membeli bisnis dari teman-teman, seperti itu. Dan copywriting ini sangat luas, cuman belum bisa kita bahas di kelas ini ya. Nanti teman-teman bisa daftar mungkin di Ponpes Digital. Tadi di Instagramnya juga ada tuh program yang sedang berjalan. Lalu untuk publikasi ini mohon maaf ya, typo. Beda media sosial tuh beda cara publikasi. Jadi teman-teman harus ketahui nih, oh aku unggah di TikTok tuh beda loh sama Instagram. Unggah di Instagram juga beda sama di Facebook. Bedanya itu dari sisi ini algoritma. Nah, apa sih algoritma? Nanti kita akan belajar lebih lanjut, tapi nggak di kelas ini ya. Insya Allah akan ada kelas lanjutan. Dan yang terakhir ini kuasai ads. Ads itu adalah iklan. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen bisnis, ini segera sharing aja ya. Harus berani untuk iklan. Karena dengan iklan bisnis kita tuh akan dapat ini ya, jangkauan yang luas, banyak dilihat oleh orang sesuai dengan segmentasi. Dan kelas periklanan ini juga mohon maaf banget nggak dijelasin detail di sini karena memang luas banget. Dan yang terakhir evaluasi ya, setelah riset, scheduling, penjadwalan, terus kita produksi, publikasi, dan kita harus wajib evaluasi. Kita lihat evaluasinya apa aja. Nah ini, jadi kita tracking ya, kita catat followersnya berapa, terus perubahannya gimana, apakah sudah mencapai target atau enggak, seperti itu. Ini di sebelah kanan ada contoh analitik salah satu Instagram yang bismillah sedang dikelola. Jadi di Instagram tuh bisa melihat analitiknya, cuman kalau teman-teman pengen yang lebih detail itu ada, dan itu memang berbayar sih. Cuman dari yang bisa kami sarankan ya, teman-teman bisa gunakan ini dulu. Nanti kalau sudah bisa berjalan, sudah mulai mengetahui ritmenya, bisa gunakan yang berbayar. Seperti itu. Dari sini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Aman ya? Mungkin aku mau cek dulu sih di kolom chat apakah masih ada di depan, masih menyimak atau mungkin sedang ada keperluan lain, boleh tulis di kolom chat apakah sedang menyimak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Asfari, Mbak Anifa, dan Mbak Iman, dan teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana manajemen media sosial. Ya, tetap ya teman-teman, mindset ini jangan pernah dilupain, oke? Jangan pernah dilupain mindset ini, dan mindset ini itu sebagai dasar awal untuk manajemen media sosial. Seperti tahapannya seperti ini ya. Terus kalau teman-teman lihat di bawah, itu ada tools ya. Sebentar, kayaknya ketutupan nih. Nah, di bawah itu ada tools, ada Google Sheet, ada catatan di HP, selanjutnya ada Instagram Save, itu maksudnya
ketika teman-teman tadi sudah melihat konten-konten, teman-teman bisa save Instagram. Di Instagram ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, lalu pasti teman-teman bertanya-tanya ya, jadi gimana nih cara dapat penghasilan di media sosial? Pasti sedang bertanya-tanya ya. Nah, pada dasarnya tuh gampang banget kok teman-teman. Pengen dapat penghasilan di media sosial ya kita bisa berbisnis dan juga konten kreator. Bisnis kita bisa jualan seperti Mbak Putri tadi yang bisnis di obat herbal, atau konten kreator kita tentukan nih media sosial kita tuh pengen bahas soal apa. Misalnya tentang rumah, kita bikin konten-konten dan kita nanti kalau misalnya exposure-nya tinggi, itu bakalan ada orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kita. Nah, soal itu tidak dibahas lengkap di sini. Insya Allah akan ada kelas-kelas selanjutnya ya. Jadi untuk dapat penghasilan di media sosial bisa menggunakan Instagram untuk bisnis atau konten kreator. Ini ada satu pesan menarik, silakan ditonton. Kalau kamu dibayar 1 juta, kerjain seakan kamu dibayar 2 juta. Kalau kamu dibayar 2 juta, kerjain seakan kamu dibayar 3 juta. Kalau kamu dibayar 3 juta, kerjain seakan kamu dibayar 4 juta. Kalau kamu nggak dibayar, kerjain seakan kamu dibayar. Tunjukin kalau kamu punya value. Bisikin kalau kamu bukan tong kosong. Buktiin kalau kamu layak naik harga. Salam Cahar. Nah, itu satu pesan buat teman-teman yang sudah memutuskan, oh kayaknya aku pengen jadi content creator nih. Kalau kita jadi content creator, kita harus punya value, jangan kerjain asal-asalan, harus maksimal, seperti kata Cak Har tadi ya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen jadi pembisnis ya, ini ada pesan buat teman-teman yang ingin menjalankan bisnis atau sedang menjalankan bisnis. Ingat, duit ataupun cuan itu adalah bagian dari hasil ketika kita berikhtiar, bekerja, berjualan, berbisnis. Tapi ingat, rezeki itu dipancingnya sama amal soleh, bukan sama kerja. Banyak orang yang sekarang rezekinya banyak, tapi gagal kerja luar biasa gitu. Nah, maka konsep ini harus Anda pahami. Nah, ini salah satu nasihat ya buat teman. Ya, ini juga nasihat buat saya pribadi supaya tidak melulu memersatukan atau menomorsatukan yang namanya cuan atau uang. Seperti itu. Nah, jadi remember basic mindset supaya apa yang dilakuin di media sosial itu dapat pahala. Apa sih basic mindset-nya tadi? Kita harus tahu dasar ilmu agamanya apa supaya bermuamalahnya itu sesuai dengan syariat ya. Nah, pasti teman-teman ngerasa, waduh kalau itu aja mah udah tahu kalau misalnya bisnis medsos di bisnis bisa menghasilkan uang, content creator juga menghasilkan uang. Tapi teman-teman di sini aku masih tahu ada peluang kerja baru loh sebagai content creator masjid. Wah, apa tuh? Coba yang penasaran bisa komentar di kolom chatnya. Udah pada tahu belum apa itu content creator masjid? Nggak ada Mbak Asfari ya, belum tahu. Nah, content creator masjid ini merupakan peluang kerja baru nih buat teman-teman karena kenapa? Karena di sini teman-teman itu dapat pahala dan juga dapat penghasilan. Kok bisa sih? Coba ya, ini adalah satu pesan dari Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Coba bayangin teman-teman itu buat satu konten tentang dakwah, diunggah di salah satu media sosial teman-teman. Konten yang tersebut yang teman-teman bikin dibagikan ke teman-teman yang lain, itu teman-teman bisa auto tuh dapat pahala. Dan ini hadisnya sahih ya teman-teman, cuman aku tidak bisa infokan lebih dalam karena memang sebagai keilmuanku belum sampai situ. Cuma di sini aku juga bisa sampaikan pesan dari Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal di mana ketika orang itu memforward pesan-pesan konten-konten yang teman-teman buat itu, kita juga mendapatkan pahala tersebut. Dan dalam berdakwah menjadi menjadi konten kreator masjid tadi itu tidak bisa asal-asalan, harus ada ilmu. Coba bisa komentar di chat. Teman-teman pernah nggak nemu tempat belajar di mana sebagai konten kreator masjid? Bisa chat di kolom chat. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar
Belum pada tahu semua ya. Nah, ini ada titipan nih teman-teman. Jadi tadi ada peluang kerja baru sebagai konten kreator masjid. Teman-teman bisa bergabung sebagai konten kreator kebaikan. Ini program dari Ponpes Digital ya teman-teman. Teman-teman bisa gabung sebagai konten kreator masjid. Ngapain aja sih di sini? Jadi nanti kita tuh akan belajar tentang konten kreator, sosial media marketing, dan public relation. Jadi materi-materi tadi yang memang belum Nabila sampaikan detail, nanti akan dibahas di sini. Dan ini proses kelasnya tuh seperti ini. Nanti di akhir akan ada wisuda dan gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau benar-benar berniat, aku pengen nih jadi konten kreator masjid gitu, dapat penghasilan dan juga dapat pahala insya Allah. Teman-teman bisa gabung di konten kreator kebaikan di Ponpes Digital. Ini benefit yang insya Allah teman-teman dapat ya. Ada beasiswa nilai 12 juta. Terus insya Allah teman-teman kelasnya itu lingkungannya sesuai syariat ya. Insya Allah hanya perempuan aja. Dan insya Allah dapat ilmu dunia dan ilmu akhirat karena setiap paginya itu kita akan belajar Al-Quran dulu. Jadi memang ditarget untuk hafal 1 juz. Cuman jangan minder ya teman-teman, karena yang berbicara di depan ini juga sedang belajar ya. Jadi jangan minder, insya Allah bisa. Terus di akhir programnya selama 3 bulan kelas itu, nanti ada pengabdian untuk mengelola media sosial masjid dan ada kesempatan kerja untuk jadi konten kreator masjid. Nah, sebelum Kerja keras Nah, tadi kan sudah tahu ya peluang kerja jadi konten kreator masjid untuk dapat penghasilan dan juga dapat pahala. Teman-teman bisa langsung daftar di link yang sudah tersedia di sini, s.id/daftar kebaikan. Nanti insya Allah teman-teman dari Ponpes Digital bisa tulis ya di kolom chat supaya bisa langsung diklik. Ini aku baca di chat, apakah seperti Tpedia gitu kah? Ya, jadi nanti kita kalau di kelas ini yang di Ponpes Digital ini khusus untuk mengelola media sosial. Tadi belajar desain, belajar digital marketing, kayak gitu. Dan insya Allah program ini spesial banget karena gratis ya, dan beasiswanya senilai 12 juta. Jadi Masya Allah loh, ini peluang kerja bagus di era digital di mana teman-teman bisa bekerja untuk masjid, di mana teman-teman bisa dapat penghasilan dan juga insya Allah semoga Allah mudahkan untuk Allah ijabahi pekerjaan dan mendapatkan pahala. Oke, kayaknya itu aja sih Mbak Pita, informasi yang atau berbagi ilmu yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan yang terakhir ada satu pesan bagus nih dari, ini bukan ustadz ya, bukan ustadz dan bukan hanya orang biasa, tapi maknanya bagus banget. Coba kita lihat ya. Kerja keras akan membuat orang bertahan pada kerjaannya. Oke. Kerja cerdas membuat seorang memiliki impact pada pekerjaannya. Quotes of the day. Impact. Ada yang paling ultimate dari itu. Sikap. Bekerja ikhlas. Jelaskan. Ya karena pada akhirnya ketika kita bekerja keras, mengupayakan kecerdasan di dalamnya, at the end of the day, we have to leave it to a bigger power. Ya, Which itu is ikhlaskan semuanya. ikhlaskan semuanya. And that's probably the hardest ya. Jadi teman-teman, apapun yang nanti diperjuangkan teman-teman setelah ikut kelas ini, entah menjalankan medsosnya untuk bisnis, entah jadi konten kreator, entah pengen banget nih aku ikut gabung jadi konten kreator masjid. At the end of the day itu kita harus pasrahkan semuanya ke Allah, karena Allah yang menolong kita dan menentukan bagaimana nanti kita akan jadi seperti apa. Sekian itu saja dari Nabila. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Pita sebagai moderator.